Konon, di arena pertarungan pada zaman Edo, karena titah kaisar, para samurai hanya diizinkan menggunakan pedang asli yang sangat tajam. Banyak menteri yang memprotes, bahkan mengancam nyawa mereka sendiri. Kaisar tidak mengubah pikirannya. Di atas arena, datang 2 orang cacat, 1 orang tanpa lengan, 1 orang buta. Semua orang berpikir orang yang tanpa lengan akan menang. Tetapi tak disangka, sebelum pertarungan dimulai, si buta sudah mengambil posisi kemenangan. Dia tidak sedang berlagak, tapi dia memang punya kemampuan. Pertemuan pertama mereka adalah 8 tahun yang lalu, saat Seigen pertama kali menantang Dojo. Yang maju melawannya adalah Fujiki. Tapi kemampuannya tidak sebanding. Tidak hanya 2 jarinya diputuskan, dia juga kehilangan muka sebagai murid utama di depan umum. Namun, Seigen yang yakin akan menang tidak menyangka betapa mengerikannya Gyugo yang maju berikutnya. Senjatanya hanyalah papan kayu yang digunakan untuk latihan pedang. Namun, setelah beberapa ronde, Seigen sepertinya membaca gerakan Gyugo. Dia menyarankan lawannya untuk menyerah saja, tapi malah membuat Gyugo marah. Gyugo perlahan membuka matanya yang seperti mata harimau. Otot-otot di tubuhnya seolah-olah akan merobek kulitnya. Hanya dengan 1 tebasan, pertandingan pun berakhir. Melihat rambutnya yang terputus di tangannya, Seigen akhirnya menyadari perbedaan kekuatan mereka. Karena tidak bisa mengalahkan, dia pun berlutut dan memohon untuk menjadi murid. Namun, menghadapi permohonannya, Gyugo mengangkat papan kayunya dan menebas. Darah mengucur deras dari telinga Seigen. Dojo bukanlah tempat untuk main-main. Semua orang tahu, dia telah membuat Gyugo marah. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Seigen langsung kabur. Selama dia mendapatkan pedang, dia masih punya kesempatan. Tapi Fujiki yang jarinya putus tidak mengizinkannya. Dia tidak akan mengambil nyawamu. Serangan ini, bahkan seekor banteng pun, kakinya akan patah. Tapi Seigen tidak. Dia bersembunyi di atas balok atap. Melihat bakatnya, Gyugo mengurung Seigen. Melihat rumah besar ini, dan jumlah pelayannya, Seigen segera punya niat buruk. Jika dia bisa mendapatkan putri tunggal kepala dojo, maka di masa depan, dia akan menikmati keahlian pedang, ketenaran, kekuasaan, dan uang yang tak terbatas. Saat itu, putri kepala dojo, Mi, sedang berdandan tebal. Dia memerintahkan pelayan untuk membuat kacang merah yang sangat kental, dan secara pribadi memeriksa apakah sudah mencapai standar. Kekentalan ini seharusnya cukup. Di dalam sel, Seigen masih bermimpi di siang bolong. Tapi tiba-tiba dibangunkan oleh Gyugo. Dia setuju untuk menerima Seigen sebagai murid, tapi harus menyelesaikan ritual di hadapan kepala dojo terlebih dahulu. Seigen sangat gembira akhirnya bisa bertemu dengan kepala dojo, Iwamoto Kogan, sendiri. Konon, dia adalah legenda yang bisa menandingi Yagyu Munenori, pengguna aliran Shinkageryu terkuat di dunia. Tapi dia tidak mengerti, mengapa dirinya diikat. Jangan menunduk, tatap saja gurumu. Ingat, jangan bergerak. Gyugo mengoleskan darah ke dahinya. Kecuali dia, hampir semua orang yang hadir melakukan hal yang sama. Dan kurator misterius itu, akhirnya muncul. Tuan Gyugo. Bukan Nyonya Azen. Orang ini adalah yang mengetuk pintu aliran kita. Tebasan secepat kilat ini tidak membunuh Seigen, melainkan membelah kacang merah di dahinya. Luar biasa, karena ritual yang disebut ini adalah ritual penerimaan aliran mata harimau. Lahir kacang merah.
Seigen tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan bergabung dengan aliran mata harimau, dan dia mulai memanfaatkan bakatnya. Bahkan sampai akhirnya ia membawa lari istri gurunya. Pak tua itu memiliki 2 murid, satu penurut dan rendah diri, satu lagi selalu bermimpi merebut kekuasaan. Tapi satu-satunya standar Pak tua itu untuk menikahkan putrinya adalah membandingkan siapa yang lebih unggul dalam ilmu pedang, dan cucunya yang lahir lebih berbakat. Matikan. Mending gigit lidah bunuh diri. Untuk mengetahui kekuatan mereka, Pak tua itu memberi kedua muridnya sebuah tugas. Siapa yang bisa membunuh samurai kembar dari aliran sebelah, dialah yang akan menikahi putrinya. Ilmu pedang Fujiki dan Seigen seimbang. Tapi dibandingkan Fujiki, Seigen lebih kejam dan akurat. Saat ini, si kembar masih sibuk. Tanpa mereka sadari, Fujiki dan Seigen sudah mulai bergerak. Mereka bertemu di hutan. Pertarungan samurai, tidak perlu basa-basi. Si kembar langsung menggunakan jurus aliran mereka. Postur mereka tampak seperti dewa iblis. Fujiki agak ragu. Dia tidak yakin bisa menang. Tapi Seigen sudah menyerang. Terlihat dia perlahan memasukkan katana, lalu membungkuk mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Namun, si kembar tidak peduli. Dari jarak sejauh ini, bisakah kau melukaiku? Seperti yang diduga, senyum muncul di wajah si gemuk. Tapi sedetik kemudian, darah mengucur deras dari dahinya. Tebasan pertama yang langsung membunuh lawan. Teknik rahasia aliran mata harimau di atas katalog. Cara memegang pedang yang dilarang keras dalam pertandingan di dojo. Disebut Nagare juga, si gemuk tewas. Sementara Fujiki di sisi lain, memanfaatkan saat lawannya menoleh, untuk maju dan memenggal kepalanya. Ujian yang sangat menegangkan ini. Dikatakan bahwa Fujiki yang pertama menyerang dan menciptakan keuntungan. Tapi pada malam penerimaan hadiah, kepala aliran tetap memilih Seigen. Dengan kasar, ia menyeret putrinya, Mi, ke tengah ruangan. Ia ingin Seigen meneruskan garis keturunan dengan Mi. Tapi dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin Mi setuju? Ia pikir ayahnya hanya sedang kalap. Namun, saat Mi ingin pergi, jalannya dihadang oleh orang lain. Biasanya, Fujiki akan membantunya. Tapi kali ini, tatapan Fujiki kosong. Mi samar-samar ingat, terakhir kali ia melihat tatapan seperti itu dari Fujiki adalah saat ia memegang besi panas. Tak seorang pun berani menentang perintah orang tua itu. 7 atau 8 pria besar langsung menindih Mi hingga tak bisa bergerak. Melihat posisinya, Seigen sampai mimisan. Tapi dia tidak bodoh. Jika dia benar-benar melakukannya hari ini, Mi pasti akan menggigit lidahnya sendiri sampai mati. Saat itu, bukan hanya gagal merebut kekuasaan, nyawanya sendiri pun akan melayang. Jika terjadi keributan saat ini, maka Putri Mi akan bunuh diri. Dengan begitu, garis keturunan keluarga akan terputus. Demi aliran Kogan Ryu dan Nona Mi. Hal ini sebaiknya dibicarakan setelah pernikahan. Namun, Seigen tidak pernah menyangka, karena sikapnya yang sopan ini, ia sepenuhnya telah merebut hati Mi. Dan dia masih belum puas dengan itu. Ia langsung mengincar ibu gurunya. Kau mau mati? Hanya dengan berendam, mana mungkin aku mati? Pria itu bernama Seigen. Dia adalah samurai tertampan yang pernah kulihat. Hanya dengan berpapasan, ia bisa memikat hati wanita. Dan hanya dalam beberapa jam, ia bisa merebut keperawanan seorang gadis. Bukan hanya tampan, keahlian pedang Seigen juga sangat hebat. Seberapapun kuat lawannya, ia bisa mengalahkannya dalam sekejap. Karena itu, Seigen menjadi calon penerus aliran Kogan Ryu. Ia tak hanya menikahi putri pemimpin aliran, tapi juga berhak mempelajari jurus rahasia. Namun, saat akan mencapai puncak kejayaannya, Seigen malah berbuat kesalahan. Hanya dengan sekali bertatapan, Seigen jatuh cinta pada ibu gurunya. Ibu gurunya bernama Oyu. Karena pernah ditinggal mati 3 suami, semua orang menganggapnya pembawa sial. Tapi Seigen tak pernah takut dengan hal itu. Dan hanya dengan 2 kalimat, ia berhasil menaklukkan ibu gurunya. Nyonya juga hanya wanita biasa. Gosip itu menggelikan. Sejak saat itu, ibu guru bukan lagi ibu guru, melainkan istri kecil Seigen. Sepertinya aku akan menjadi penerus Kogan Ryu. Aku terpilih menjadi suami Mi. Jadi, Oyu,
kau adalah ibu mertuaku. Dan ini pertemuan terakhir kita. Tidak, aku takkan membiarkan wanita lain merebutmu. Jangan. Aku bukan ibumu. Aku bukan wanita yang dikelilingi harimau atau dikutuk. Oyu, aku hanyalah wanita biasa. Orang yang pernah berkata begitu padaku. King Xuan kini telah sukses. Dia harus pulang untuk menjenguk ibunya. Ibunya gila, meskipun sedang hamil. Dia masih mencari kesenangan dengan orang lain. Dia bahkan sudah hamil. Kau bercanda, bagaimana jika terjadi sesuatu? Setelah makan, King Xuan dengan berat hati membunuh ibunya. Karena rahasia tentang asal-usulnya ini, dia tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya. Namun, mulai hari ini, nasib King Xuan berubah. Saat bertarung sengit melawan Ahyu, Guru Huyan menemukan butiran nasi yang ditinggalkan King Xuan. Untuk membalas dendam pada King Xuan, Huyan berpura-pura mengajarinya ilmu pedang, dan mengundangnya ke gunung terpencil. Dan King Xuan masih belum tahu betapa menyakitkan hukuman yang akan dia hadapi. Pedang rahasia, meteor. Akhirnya dia akan mengajariku, setelah sancong, rahasia aliran ini. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Niugu menawarkan diri untuk bertarung melawan King Xuan. Menghadapi si gendut yang pernah mengalahkannya, King Xuan tidak mundur. Dia sangat yakin bisa menang. Tapi dia tidak menyangka bahwa ini semua adalah konspirasi. Pemenangnya telah ditentukan. Yang Mulia Niugu, pedangku sudah. Dalam pertarungan antar murid, berhenti adalah hal yang sopan. King Xuan. Tidak apa-apa, Niugu tidak berhenti. Dia kembali menusuk King Xuan. Rasa sakit yang hebat di punggungnya membuat King Xuan lumpuh di tanah. Guru tidak menyuruh kami berhenti. Saat itu, King Xuan menyadari ada yang tidak beres. Tapi sudah terlambat. Selanjutnya, Tengmu. Tengmu sangat membenci King Xuan. Karena King Xuan tidak hanya merebut posisi pemimpin muda darinya, tetapi juga merebut sancong yang dicintainya. Jadi, menghadapi kesempatan emas ini, wajah Tengmu menunjukkan senyuman. Cukup sampai di sini. King Xuan dipukuli hingga pingsan. Hukuman mereka belum berakhir. Malam itu, mereka meminta Ahyu untuk menghancurkan sisa hidup King Xuan. Jika Nyonya tidak mau melakukannya, maka nyawa King Xuan akan kami ambil. Nyawa. Tuan King Xuan, lari. Tolong, lari. King Xuan ditangkap oleh gurunya. Tidak hanya Jini Taimei-nya dipotong dengan kejam, kedua matanya juga dibutakan dengan satu tebasan pedang. Dan akhirnya dia dikeluarkan dari perguruan. Seorang pendekar pedang jenius pun jatuh. Setelah raungan King Xuan yang memilukan, seorang pendekar pedang jenius pun menemui ajalnya. Tapi tak seorang pun menyangka, di balik jeritan keputusasaan dan penderitaan ini, monster baru telah lahir. Tidak, lebih tepatnya, dua, Fujiki, yang mengalami kejadian ini, berubah drastis. Dia menjadi boneka yang kehilangan seluruh emosinya. Namun, yang paling terpukul adalah Mi, putri tunggal ketua perguruan. Mi selalu dianggap Torao sebagai alat untuk melanjutkan garis keturunannya. Dia bahkan memaksa murid-muridnya untuk mengadakan upacara kedewasaan untuknya. Dan satu-satunya orang yang membelanya adalah Seigen, yang telah menjadi pewaris perguruan. Sejak hari itu, Mi jatuh cinta pada pria sejati ini. Tetapi kabar yang datang dari gunung adalah berita buruk tentang Seigen yang diusir dari perguruan karena berselingkuh dengan ibu tirinya. Pukulan berat ini membuat Mi kehilangan akal sehatnya. Dia linglung dan tertekan sepanjang hari. Tubuhnya juga menjadi kurus kering. Terkadang dia bahkan berhalusinasi, melihat Seigen yang dicintainya kembali ke sisinya. Namun rasa sakit di tubuhnya menariknya kembali ke kenyataan. Orang itu adalah ayahnya yang gila, Torao. Mi mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri dari ikatan. Tetapi Torao memaksa hati monster berkaki empat ke dalam mulutnya. Dan alasan dia melakukan ini
Hanyalah karena dia takut Mi kekurangan gizi dan tidak dapat melanjutkan garis keturunannya. Tetapi tindakan inilah yang membuat kepribadian Mi berubah total menjadi gila. Sementara itu, Seigen, pendekar pedang jenius yang menjadi buta, memulai perjalanan balas dendamnya sendiri. Di sebuah kedai, beberapa ronin sedang menertawakan perguruan Torao Ryu yang reputasinya buruk. Tiba-tiba seseorang masuk. Ulangi sekali lagi, semua orang tahu dia adalah murid Torao Ryu. Tetapi tidak ada yang takut, karena Torao Ryu sekarang tidak seperti dulu. Pendekarnya hanyalah Gyugu yang bodoh, dan Fujiki yang keras kepala. Hah, kau dari Torao Ryu? Biar kulihat kuncup bungamu. Hanya dengan satu tebasan, kepala pria itu terpisah dari tubuhnya. Tapi di dunia persilatan, bagaimana bisa seseorang begitu sombong? Para ronin langsung menyerang dan mengacungkan pedang ke leher pria botak itu. Aku tanya, apakah kau masih berani bergerak? Namun yang aneh adalah, para ronin tidak membunuh pria botak itu. Mereka malah menggunakannya untuk menantang perguruan Torao Ryu. Mereka ingin menghancurkan perguruan Torao Ryu untuk mempertahankan status mereka di dunia persilatan. Tapi tidak ada yang menyangka, Fujiki yang keras kepala ini ternyata sangat kuat. Hanya dengan tangan kosong, dia bisa membunuh 7 atau 8 pendekar pedang. Ternyata kekuatan Fujiki sekarang jauh berbeda. Tantangan kosong. Untuk melawan anjing liar, tak perlu menggunakan alat makan. Torao pernah memberinya botol pecah, agar dia memahami teknik rahasianya. Jadi Fujiki mengurung diri di kamarnya, dan berlatih keras kekuatan jarinya. Meskipun dia tahu betul bahwa kecepatan dan akurasinya belum mencapai level gurunya, Torao. Tapi untuk bandit seperti ini, itu sudah lebih dari cukup. Jika kau tak ingin lemah lagi, pertama-tama kau harus kejam. Setelah Hideyoshi menyaksikan pembunuhan brutal ini, dia juga bertekad untuk menjadi sekuat Fujiki. Tapi baru beberapa hari, si botak dibunuh. Pelakunya adalah King Xuan, yang dibutakan oleh dendam. Sebagai tanda perang, ia sengaja menggantung kepala si botak di balok dojo, tempat yang paling diingat oleh semua rekan seperguruannya. Fujiki, kau selanjutnya. Pada hari itu, sebuah kepala muncul di balok dojo. Namun, kakak seperguruan tertua tidak langsung mencurigai King Xuan, melainkan kepala perguruan yang sudah gila. Ternyata, kepala perguruan pernah mengalami trauma berat di masa mudanya, yang membuatnya mengamuk setiap kali diprovokasi. Ia hanya waras beberapa kali dalam setahun. Namun, setelah sadar 6 bulan lalu, ia mendapati istrinya berencana memiliki anak dengan muridnya. Setelah mengusir King Xuan, ia kembali gila. Jadi, kakak seperguruan tertua membawa kepala itu, dan langsung pergi ke kediaman kepala perguruan. Namun, setelah dilihat lebih dekat, yang dipegang kepala perguruan bukanlah mayat, melainkan seekor ikan besar. 2 hari kemudian, mereka menemukan tubuh yang kepalanya telah dipenggal di hutan. Saat itu, rekan seperguruan mereka telah dibunuh oleh orang luar, tetapi pelakunya tidak diketahui. Untuk menjaga reputasi perguruan, mereka mencari kambing hitam. Pembunuh sementara, Kondo Ryosuke, telah dieksekusi. Setelah membunuh kambing hitam, dalam perjalanan kembali ke dojo, pria itu bertemu dengan seorang buta yang aneh. Orang gila kah? Bukan tongkat, orang buta aneh itu adalah King Xuan. Tujuannya kembali adalah untuk balas dendam. Setiap kali membunuh seseorang dari dojo, ia memenggal kepala mereka, dan meletakkannya di tempat yang mudah terlihat. Hanya dalam seminggu, 4 murid aliran Kogem telah tewas. Fujiki akhirnya menyadari, bahwa pelaku sebenarnya kemungkinan besar adalah King Xuan, yang diusir setahun lalu. Dan ia juga menyuap seseorang di dalam dojo untuk memberikan informasi. Inilah yang memungkinkannya untuk membunuh dengan tepat.
Dan kali ini, pengkhianat itu kembali mendapatkan informasi dengan mudah. Saat ia pergi menemui King Xuan untuk mendapatkan uang, ia tidak menyadari seorang pria telah menunggunya. Apakah Hirako Seigen ada di rumah besar itu? Fujiki, apakah kau berencana hidup seperti pengecut selamanya? Apakah kau pikir aliran Kogem masih punya masa depan? Masa depan aliran Kogem adalah Nonami. Fujiki, kau memang luar biasa. Ternyata, pengkhianat itu dulu sangat perhatian pada Fujiki. Tapi itu hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Fujiki menyadari ia adalah pengkhianat karena perilakunya yang aneh. Bahkan ketika ia menulis surat, pria itu akan mengawasinya dari jauh. Jadi, Fujiki memutuskan untuk mengikutinya. Dan ternyata, ia adalah pengkhianat. Jadi, tanpa ragu, Fujiki membunuhnya karena mengkhianati perguruan. Tapi ia tidak tahu, King Xuan, orang yang selalu ingin dia bunuh, akan datang sendiri dalam 10 hari. Tengmu, perhatikan situasinya. Ini adalah kediaman Inspektur Jenderal. Tuan Gyuko, mari kita minum secangkir dulu. Dalam pertarungan melawan perampok, pedang King Xuan secara tidak sengaja menancap di pohon. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa mencabut katana yang tertancap di batang pohon itu. Namun, pada saat terakhir ketika para perampok mengayunkan pedang mereka, saat ini, hati King Xuan tidak bisa tenang lagi. Dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan gurunya. Dan malam ini, pasti akan menjadi malam yang baik bagi King Xuan untuk membersihkan semua rasa malunya. Di dalam sekte Kogan Ryu, tiba-tiba datang 2 tamu. Semua orang tahu betul bahwa mereka adalah istri pemimpin sekte yang berselingkuh dan muridnya yang berkhianat. Namun, untuk memprovokasi Kogan, King Xuan meminta Ayu untuk membuka bajunya di tempat. Tiba-tiba, semua orang terkejut karena punggung Ayu penuh dengan tato. Tapi yang paling mencolok adalah harimau yang ditundukkan. Tapi siapa sangka, Kogan melukai Ayu dalam kemarahannya. Dan semua ini adalah bagian dari rencana King Xuan. Dengan begitu, mereka bisa saling berhadapan dengan pedang. Namun, orang tua dengan pedang ganda ini tampaknya sangat kuat. Saat King Xuan hendak mendarat, dia langsung merasakan mata pisau di bawah kakinya. Dengan menggunakan katananya sebagai penopang, King Xuan berhasil lolos. Tapi saat dia menoleh ke belakang, gurunya tampak seperti harimau ganas. Tapi di mata orang tua itu, King Xuan juga sama menakutkannya. Seperti naga besar di punggung Ayu, King Xuan tiba-tiba menusukkan pedangnya ke tanah. Ini adalah jurus terkuatnya, Mumyo Gyakuryu. Dan orang tua itu perlahan sadar dari linglungnya, mengambil katananya dan bersiap untuk jurus pamungkasnya, Hijutsu Ryusei. Maka, mulai sekarang, pertarungan antara 2 jurus terkuat di dunia secara resmi dimulai. Tebasan yang sangat mulus ini sangat familiar bagi King Xuan. Itulah perasaan yang dia miliki sebelumnya saat mengalahkan orang lain dalam sekejap. Menang. Aku telah mengalahkan Ryusei. Selanjutnya, dia hanya perlu mendengar suara Kogan jatuh ke tanah. Namun, setelah menunggu lebih dari 10 detik, King Xuan menyadari ada yang tidak beres. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Kogan masih hidup. Mungkinkah Mumyo Gyakuryunya masih belum bisa mengalahkan orang tua ini? Tiba-tiba, King Xuan tiba-tiba merasa sangat takut. Dia hanya ingin melarikan diri. Tapi saat itu, seorang wanita berpakaian duka berjalan keluar dari ruangan. Ayah. Aku, Mi, putrimu, sangat bahagia menyambut hari baik ini. Kogan menoleh ke arah putrinya, dan air mata mulai mengalir dari matanya. Akhirnya kau menjadi cantik. Namun, kata-kata ini, itulah kata-kata terakhirnya. King Xuan menikamnya dari belakang, menembus dadanya. Tapi apa kau pikir King Xuan hanya bisa menyerang secara diam-diam? Tidak, sebenarnya, dia sudah menang sejak awal.
Melihat ayahnya terbaring tak bernyawa, San Chong merasakan kegembiraan yang luar biasa untuk pertama kalinya. Sebaliknya, Niu Gu dan Teng Mu jatuh dalam kesedihan yang mendalam.